Saat hitungan terakhir, bukannya Zara yang terkena tembakan peluru akan tetapi keempat pelaku telah berhasil dieksekusi oleh Komisaris Wira dan juga anak buahnya. Para pelaku pun tewas di tempat. Zara yang menyaksikan langsung kejadian ini, ia hanya bisa menangis histeris. Saga buru-buru menghampiri istrinya kemudian ia memeluknya. Tubuh Zara sampai gemetar dan tatapan matanya terlihat kosong. Pada saat kejadian barusan, salah satu anggota polisi berhasil melihat seseorang yang rupanya menonton kejadian ini secara sembunyi-sembunyi, dan Komisaris Wira pun memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar satu pelaku lagi yang berhasil meloloskan diri. Dan kini Zara dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil ambulan, setelah ia mengalami pingsan secara tiba-tiba. Di dalam perjalanan, Saga terus saja menggenggam tangan istri tercintanya, ia sangat takut terjadi sesuatu terhadap Zara. Kini polis lain telah terpasang di lokasi kejadian untuk selanjutnya akan dilakukan penyidikan serta investigasi. Komisaris Wira sengaja menutup kasus ini dari media massa yang mencoba untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Perusahaan Sastro Gemilang Group mendapatkan kabar jika misinya kali ini telah gagal total. Tuan Felix dan juga Barata mengamuk, keduanya benar-benar meradang. Emosi pun sampai meluap-luap, sampai tangan dikepal dan memukul benda apapun yang berada di ruangan tersebut. Felix, kau telah mengecewakan aku, bagaimana ini? Kau benar-benar bodoh, dasar otak udang, bentaknya sampai dadanya naik turun karena kesal. Akhirnya Felix mencoba menghubungi anak buahnya yang lain, yang bertanggung jawab atas semua masalah ini. Padahal ia sudah merekrut orang yang sudah terlatih kemampuannya, tapi kenapa masih saja bisa gagal seperti ini? Rumah sakit. Kini kondisi Zara sudah berangsur membaik, akan tetapi rasa trauma yang ia alami belum bisa pulih 100%, namun ada satu hal yang membuat Saga cukup terkejut, yakni Zara sudah bisa mengenali suara pria yang telah menyekapnya dulu saat usianya berusia 5 tahun. Suara itu begitu mirip dengan suara Pak Barata, type suara pria serak dan juga agak berat, itulah yang selalu aku ingat sampai saat ini, dan kejadian hari ini telah mengembalikan ingatanku akan kejadian 20 tahun yang lalu. Lantas apa Nyonya masih ingat, apa saja yang telah dilakukan oleh para penjahat tersebut terhadap Anda dan juga mendiang kakak Anda? Saya masih ingat Pak Komisaris. Waktu itu sebelum aku dibuang ke sungai, pria yang memiliki suara serak dan berat itu telah memukul kepalaku dengan stik baseball dan lebih dari 3 kali, di situ aku pingsan, dan yang aku dengar hanyalah jeritan dari suara Kak Sabila yang terus memanggil namaku, yakni Tita. Saga yang mendengarnya langsung, benar-benar sangat emosi, perbuatan kejam yang telah dilakukan Tuan Barata sudah tidak bisa untuk diampuni lagi. Sayang, kamu tenang saja, aku akan menghabisi si tua bangka itu, tidak kusangka dia adalah pria psikopat. Ujarnya sangat emosi. Tahan dulu emosi Anda Tuan, Anda jangan bertindak secara gegabah, ingat jika kita hidup di negara hukum, jangan sampai Anda terseret dalam jeruji besi. Ucap Komisaris Wira mencoba memberikan nasihat kepada Saga agar bisa menahan emosinya. Saya sudah sangat kesal Komisaris, pria tua bangka itu telah membuat 2 wanita yang aku cintai hidup dalam penderitaan. Iya, saya sangat paham dan mengerti dengan keadaan Tuan saat ini, aku pun jika berada di posisi Tuan, pasti akan melakukan hal yang sama, namun kita harus tersadar jika kita tidak bisa berbuat semena-mena untuk menghukum para pelaku. Biarlah instansi hukum pemerintah yang akan memberikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Anda dan Nyonya cukup duduk manis dan menjadi penonton saat mereka diadili nanti di meja hijau, jadi saya harap Anda untuk bersabar. Akhirnya Saga pun menunduk patuh atas pernyataan yang dilontarkan oleh Komisaris Wira padanya. Mendengar putrinya masuk rumah sakit dan menjadi korban penculikan serta percobaan pembunuhan, Nyonya Kinan tampak syok, ia pun bersama asistennya bergegas pergi ke rumah sakit.
Rasa cemas selalu ia rasakan selama dalam perjalanan, air matanya pun terus saja menetes dan membasahi wajahnya. Felix, kau benar-benar keterlaluan, aku bersumpah akan menjebloskanmu ke dalam penjara dan membusuklah kau di sana. Nyonya Kinan benar-benar sudah sangat marah atas kejadian ini, ia sudah tidak sabar untuk segera memecat Felix. Setibanya di rumah sakit, Nyonya Kinan bergegas menuju kamar pasien, ia pun sebelumnya sempat berpapasan di depan pintu masuk kamar pasien dengan Komisaris Wira dan juga dua anggota polisi lainnya. Nyonya, akhirnya Anda datang juga, ucap sang komisaris. Bagaimana dengan keadaan putrimu, Komisaris? Apakah putriku baik-baik saja? Tanyanya terlihat cemas. Nyonya Zara baik-baik saja, dan saya sudah mengantongi bukti kuat, siapa di balik semua kejadian ini Nyonya, dan Tuan Saga sudah mengatur rencana pertemuan besok, kata beliau besok akan diadakannya rapat seluruh pemegang saham gabungan beberapa perusahaan yang tergabung atas perusahaan Anda dan juga Tuan Barata. Mendengar nama Barata, Nyonya Kinan malah mengerutkan keningnya. Loh, kenapa Pak Komisaris membahas Tuan Barata di sini? Tanyanya bingung. Baiklah Nyonya, sebaiknya kita ke dalam, lebih enak untuk membicarakan masalah ini. Akhirnya Nyonya Kinan setuju atas usul dari Komisaris Wira. Sedangkan asisten Sandra dan juga John menunggu di ruang tunggu kamar pasien. Kini posisi John duduk bersebelahan dengan Sandra, sikap John yang terlihat kaku setiap berada di samping seorang wanita, malah membuat Sandra tersenyum geli dibuatnya, baru kali ini dirinya bertemu dengan seorang pria matang tapi bersikap seperti layaknya anak ABG yang terlalu lama terkurung, sangat kaku. Lalu ia pun menyempatkan diri untuk sekedar mengajak ngobrol John, karena Sandra tidak betah dengan situasi membosankan seperti ini. John tampak gugup saat Sandra mengajaknya berkenalan. Hei John, ada wanita cantik menyapamu dan mengajakmu berkenalan, kau malah bersikap aneh seperti ini. Cek, mau itu laki apa bukan sih? Cemen banget. Keluhnya pada dirinya sendiri. Lalu obrolan pun berlangsung cukup baik, lambat laun John mulai bisa berbicara secara normal dan tidak kaku seperti tadi. Sedangkan di dalam ruangan kamar pasien, Nyonya Kinan terus saja memeluk erat putri tercintanya. Ibu sangat mengkhawatirkan kamu nak, pikiran ibu sudah melayang entah kemana, ibu sangat takut kehilanganmu, putriku. Ucapnya sambil menangis haru. Zara pun mencoba mengusap air mata ibunya dengan kedua ibu jarinya. Ibu tidak usah khawatir, Zara baik-baik saja kok, malah setelah kejadian ini, Zara sudah bisa mengingat kejadian yang telah menimpaku 20 tahun yang lalu, dan Zara yakin pria yang telah memukul kepalaku hingga aku hilang ingatan sudah aku ketahui siapa pelakunya. Nyonya Kinan sangat syok saat mendengar putrinya berkata seperti itu padanya. Kau dipukul nak. Biadab sekali orang itu. Apakah Nyonya tahu siapa pelaku yang telah memukul kepala istriku? Nyonya Kinan menggeleng, lalu netranya fokus ke arah Saga dan menanti jawaban darinya. Tuan Barata lah yang ada di balik ini semua. Ucapnya dengan lantang. Dek. Nyonya Kinan terlihat syok saat mengetahui siapa dalang di balik hilangnya kedua putrinya, ternyata selama ini dugaannya telah meleset, Nyonya Kinan pun tidak habis pikir jika Tuan Barata adalah pelakunya. Kau yakin Saga? Pihak polisi sudah mengantongi bukti dari pelaku dan Tuan Felix pun ikut terlibat karena dia adalah kaki kanannya Tuan Barata. Tegas Komisaris Wira ikut membenarkan soal si pelaku. Baiklah kalau begitu, besok pagi kita akan membuat kejutan untuk Barata dan juga Felix, kita lihat apa reaksi mereka berdua dan para pemegang saham lainnya mengenai kejahatan mereka, biar mereka malu sekalian. Ujarnya tersenyum sangat puas. Aku sependapat denganmu ibu mertuaku, baiklah, aku sudah tidak sabar menunggu besok, menunggu para kecoa itu ditangkap oleh pihak berwajib dan sekaligus mempermalukannya di depan banyak orang. Jawab Saga sambil tertawa terbahak-bahak.